It's Seeker Time! Halo Family Seeker! Di episode kali ini kita bakal ngobrolin sosok yang gak cuman berbakat di dunia musik, tapi juga udah bikin sejarah. Wey. Karena dia eksis sejak tahun 1993. Tapi dia ini gak cuman main film doang. Oke. Jadi icon fashion juga, terus juga jadi seorang desainer juga. Pokoknya keren lah. Keren. Dia adalah Karen Mok. Ikon pop Asia yang namanya udah nggak asing lagi di telinga kita semua. Karen Mok atau dengan nama asli Karen Joy Morris atau Mo Wen Wei, dia lahir di Hong Kong pada tanggal 2 Juni tahun 1970. Jadi udah senior nih, bro. Dan karir yang udah berlangsung itu selama 3 dekade loh. Dan gak cuma sebagai penyanyi, yang tadi lu bilang, dia juga aktris dan juga perancang busana ya. Bayangin aja, dia jadi penyanyi Hong Kong pertama yang menangin Golden Melody Awards. Dan bukan cuma sekali, tapi 3 kali. Yoi, apa sih yang bikin Karen Mok ini begitu spesial? Pertama, suaranya tuh memang unik banget. Benar-benar unik ya. Dan dia bisa menguasai berbagai genre musik. Dari Cantopop, C-rock, hingga jazz dan juga mandopop. Keren. Kedua, kemampuan aktingnya yang udah terbukti di lebih dari 40 film. Banyak tuh, bro. Nah, cuma 2. Ada yang ketiganya nih. Yang ketiga, pengaruhnya di media sosial itu kuat banget, guys. Karena dia punya follower 15 juta orang di Weibo. Banyak ya. Karen juga pemegang rekor dunia untuk konser musik di ketinggian tertinggi. Jadi dia tuh konsernya di dataran tinggi. Gunung. Karen Mok ini sudah berkiprah di dunia tarik suara dan acting sejak 1993. Bahkan sebenarnya sampai hari ini masih cukup aktif. Masih aktif ya. Dari kisah hidupnya kita tuh bisa belajar tentang keberagaman. Dan Karen dengan latar belakang multi etnis menguasai 6 bahasa dan menggabungkan budaya-budaya itu dalam musiknya. Jadi memang pelafalan dia dalam berbahasa Inggris itu bagus sekali. 6 bahasa loh, bro. Kita cuma 2 ya. Indonesia sama Sunda. Dia tuh sampai-sampai punya album yang berbahasa Inggris. Judulnya Somewhere I Belong. Dan di album ini dia tuh bisa membawa kita pada perjalanan musikal yang nuansanya East meets West. Dengan interpretasi jazz klasik yang direkam di China. Wah, keren ya. Lalu ada juga konser-konser epiknya yang digelar dari Taipei sampai ke Madrid. Bahkan di Lhasa, Tibet. Nah, yang tadi nih. Karena Tibet ini kan dataran tinggi. Jadi dia konser itu di ketinggian 3.650 meter di atas permukaan laut. Bahkan sampai memecahkan rekor dunia. Dan memang Karen bukan cuma soal musik dan film. Tapi juga dia menggunakan platformnya untuk isu-isu yang dia pedulikan. Seperti hak hewan dan juga anti perdagangan manusia. Karen juga terkenal dengan kolaborasinya yang luar biasa bersama beberapa artis top dunia. Jadi dia pernah collab bareng Black Eyed Peas sampai-sampai Keanu Reeves juga. Keren. Dan yang lebih menarik lagi, gimana dia terus berkarya dan juga berinovasi. Gak cuma di dunia musik dan juga film, tapi di fashion dan juga bisnis. Ya, ternyata Karen Mok juga punya cerita cinta yang cukup unik. Ini seru. Dengan siapa, bro? Dengan Stephen Chow, guys. Icon komedi itu ya. Ini mah pasti mengundang perhatian banyak orang ya. Iya, benar-benar. Ya memang hidupnya tuh dan karirnya selalu menjadi perhatian publik ya. Hubungan mereka tuh dimulai ketika syuting bareng di filmnya Chinese Odyssey Part 1 atau Pandora Box di tahun 1995. Dan menurut jurnalis veteran Hong Kong, Pai Lumei namanya, hubungan Stephen dan juga Karen itu penuh momen yang mendalam. Jadi waktu itu emang sempat bikin heboh ya? Ya, Karen dengan kepribadiannya yang spontanitas berhasil mencuri hatinya Stephen. Mereka tuh sempat menjalin hubungan yang cukup serius. Bahkan Stephen Chow juga pernah kepikiran untuk menikahi Karen. Waduh, kebayang ya kalau misalkan mereka ini jadi menikah ya. Mungkin Stephen Chow saat ini nggak lagi repot dengan kondisi keuangan ya. Udah gitu dia juga udah gak single lagi kan. Apa gara-gara Karen Mok jadi sampai single sekarang ya? Bisa jadi, kecewa dia ya. Iya. Tapi seperti drama percintaan pada umumnya ya guys ya, cerita mereka nih nggak berakhir di pelaminan. Seperti kita tahu bersama, Stephen juga sekarang kan masih melajang ya. Iya. Karen yang awalnya terpesona banget sama bakatnya Stephen Chow di dunia sinema, akhirnya kurang bisa terima dengan gaya hidup Stephen yang terlalu kaya
dan juga mendebarkan. Iya, mendebarkan. Kita juga udah pernah bahas Stephen Chow ya. Kalau misalnya Family Seeker pengen nonton lagi, atau Ada yang ya, belum nonton boleh ya, scroll-scroll ya. benar. Dan akhirnya jadi dengan berat hati Karen yang mengakhiri Oh. hubungan itu. Dan memang ceritanya nggak berhenti di situ. Leslie Cheung, mendiang aktor dan penyanyi legenda, mencoba menjadi Cupid. Cupid. Jadi dia ini ya, ngejodohin. Iya, dengan mengenalkan Karen sama Stephen lagi, bro. Tapi Stephen Fung. Kayaknya belum move on dia sama namanya Belum. Stephen ya. Mirip-mirip ya namanya. Dan tebak apa coba? Usahanya berhasil. Karen dan Stephen Fung pun pacaran diam-diam selama 8 tahun. Hebat ya, bisa selama 8 tahun Iya, orang diam-diam bisa ya, nggak tahu ya backstreet gitu ya. Benar. Sementara itu, Stephen Chow yang tahu Karen bersama Stephen Fung, dia tuh sangat terpukul. Dan hatinya hancur. Trauma mungkin ya. Makanya sampai sekarang melajang sama Stephen Chow. Memang dia tuh punya rencana untuk memenangkan kembali hatinya Karen. Tapi akhirnya dia menghormati keputusan Karen untuk melanjutkan hidupnya. Oke, dan sekarang Karen nih ternyata udah menikah dengan cinta pertamanya. Bukan sama Stephen Fung juga. Stephen Ternyata, Fung. ternyata dia juga nggak jadi menikah dengan Stephen Fung. Ya. Malah dia menikah dengan Johannes Nattereter. Dia adalah seorang eksekutif keuangan dari Jerman. Mereka ini pernah pacaran ketika itu di usia 17 tahun. Saat mereka masih belajar di Italia. Keren. Lalu terpisah selama 24 tahun. Sebelum akhirnya dipertemukan kembali. Justru dengan dia ini seperti drama-drama China. Iya, kayak film ya ceritanya ya. Dan sementara Stephen Chow masih melajang. Mereka menikah pada 1 Oktober 2011 di sebuah kebun anggur yang indah banget di Italia. Romantis banget. Waduh, kebayang nggak Family Seeker? Betapa romantisnya cinta mereka ya. Bermula saat Karen dan Johannes jatuh cinta waktu mereka masih sekolah. Setelah terpisah bertahun-tahun, nasib akhirnya mempertemukan mereka lagi dan akhirnya mereka menikah. Itu baru namanya jodoh. Yoi. Karen yang waktu itu baru aja menang Golden Melody Award dan menyelesaikan tur konsernya, terbang ke Florence, Italy untuk mempersiapkan pernikahannya. Karena mereka bertemu kembali di Italia setelah lama berpisah, Karen dan Johannes menginginkan pernikahan mereka tuh di Italia aja. Iya. Dan ia memilih kebun anggur itu karena terpesona dengan keindahannya waktu itu ketika pemotretan untuk Salvatore Ferragamo di tahun 1995. Jadi dia inget terus tuh ya. Karen ini memang dikenal sebagai seorang sosok yang sangat perfeksionis. Jadi dia merencanakan setiap detail pernikahannya dengan sangat cermat. Sampai-sampai dia minta seorang desainer Hong Kong yang namanya Johanna Ho untuk desain gaun pengantinnya dan juga gaun untuk maid of honor. Dan hal unik lainnya, sepatu pengantin Karen itu dirancang khusus oleh Ferragamo, di mana cuma ada satu pasang sepatu di seluruh dunia. Dan ada hal unik nih mengenai kakinya Karen. Gimana? Nggak cuma dibikinin sepatu oleh Salvatore Ferragamo, konon kaki jenjangnya Karen Mock ini memang indah nih. Sempurna gitu ya? Sampai-sampai kakinya ini pernah diasuransikan oleh promotor tur konsernya senilai 30 juta yuan. Wow, kayak Ronaldo aja ya. Iya. Oh ya, Family Seeker, kita punya topik yang sedikit agak sensitif nih, tapi memang penting untuk dibahas ya. Ini tuh tentang bagaimana pilihan fashion bisa memicu kontroversi besar, terutama di era media sosial seperti sekarang. Jadi kasusnya menyangkut Karen Mock yang jadi sorotan karena alasan yang berbeda kali ini. Di bulan Juni tahun 2021, Karen Mock itu jadi perbincangan hangat di media sosial China gara-gara pakai brand Dolce & Gabbana di video musiknya yang terbaru. Gara-gara apa nih? Nah, seperti yang kita tahu, brand ini tuh sempat dianggap anti-China oleh beberapa orang setelah kontroversi iklannya di tahun 2018. Jadi iklan itu menampilin model Asia yang coba makan pizza dan spaghetti pakai sumpit. Oh, jadi kayak ngeledek Kayak ngeledek kan memang ya kalau di China kan sumpit itu buat makan mie kan, bukan makan spaghetti. Yang akhirnya memicu reaksi negatif dari penonton di dataran China, ya itu dia yang tadi bilang, karena dianggap menghina. Dan memang situasinya tuh makin runyam
ketika percakapan pribadi Stefano Gabbana, yaitu salah satu pendiri brand itu, bocor di internet dan menunjukkan komentar menghina tentang negara tersebut. Wah, ini agak fatal ya. Nah, ini meskipun akhirnya Gabbana dan Domenico Dolce, ya pendiri lainnya, memang dia meminta maaf ke publik. Oke. Gara-gara kontroversi ini guys, studio milik Karen Mock yang namanya Mock a by Baby Workshop harus keluarin permintaan maaf. Ya. Jadi mereka menyatakan memang adanya kelalaian dalam pemilihan outfit Karen. Dan mereka harus meminta maaf ke penggemar serta teman-teman artis lainnya. Dan terutama ke publik China ya. Betul ya, memang yang salah kan sebetulnya bukan pure Karen Mock ya. Cuman di sini disalahkan karena kenapa pihak manajemennya gitu. Pernyataan itu memang nggak secara langsung menyebut Dolce and Gabbana, namun memang jelas ini permintaan maaf karena kasus itu yang berhubungan dengan brand ini. Dan memang dengan pengikut yang lebih dari 15 juta orang di Weibo, video Karen ini jadi topik hangat dan juga memicu reaksi keras dari netizen di daratan China yang minta supaya dia menghentikan kegiatannya di China. Sampai segitunya ya. Bisa lemah galak ya. Sensitif ya. Memang karena dianggap kurang sensitif secara politik, ya kan? Namun Hu Yichin, editor-in-chief Global Times, yang dikenal dengan pandangan nasionalisnya, meminta agar netizen menahan diri. Ya, ada yang belain ya. Jadi dia berusaha netral ya. Dia berharap situasi ini bisa diselesaikan antara brand dan juga Karen Mock. Jadi mereka menekankan bahwa opini di biasa netizen lah ya, betul. harus bisa mentolerir banyak hal ya kan. Jadi harus bisa saling ngerti lah lebih terbuka gitu ya. Jadi nggak bisa gara-gara satu hal bisa ribut sampai antar negara atau antar brand sama ini. Betul. Ya harus ada solusinya lah ya. Betul. Nah setelah beres tentang kontroversial ini, kita balik lagi ke ngomongin soal acting ya. Ada satu film Karen Mock yang cukup ikonik nih. Judulnya So Close. Film aksi Hong Kong tahun 2002 yang disutradarai Ko Rui-yuen. Dan film ini tuh menampilkan trio wanita, yaitu Suci, Vicky Chow, dan tentu saja Karen Mock sendiri. Itu yang dua lainnya keren-keren juga ya. Line up-nya super ya guys ya. Dengan cerita dari Jeffrey Lau dan diproduseri Po Cucuy, filmnya tuh mengombinasikan aksi, teknologi, dan juga drama yang menarik. Hal menarik pertamanya adalah asal-usul judulnya yang memang diambil dari lagunya milik The Carpenters, yaitu Close to You. Lucu ya? Lagu ini tuh punya peran penting di beberapa titik kunci di film ini dan memberikan nuansa emosional yang khas. Benar. Jadi bisa gitu ya. So Close kan judulnya juga. Film terinspirasi dari lagu. Oke, kita lanjutin ya. Jadi film So Close juga memamerkan koreografi aksi yang luar biasa sampai-sampai dapat nominasi untuk koreografi aksi terbaik di Hong Kong Film Awards. Keren. Dan memang koreografinya nih dirancang oleh Ko Rui-yuen dan juga Xian Yung Kao. Ya, Ko Rui-yuen siapa sih nggak tahu, dia memang udah legend ya. Dan sisi teknologinya juga menarik nih bro. Di mana film ini tuh memperkenalkan konsep hacker dan juga cyber warfare. Dan itu jauh sebelum topiknya menjadi populer seperti sekarang. Ya, karena pada tahun 2002 itu kan yang namanya berhubungan dengan online, internet, dan lain-lain itu belum seperti sekarang. Ya, betul sekali. Jadi dunia cyber pada waktu zaman itu, mereka tuh masih menerka-nerka. Jadi masih nebak-nebak bakal seperti apa nih masa depannya. Betul. Jadi akhirnya terjadi. Iya, jadi terjadi memang. Karena kan seperti kita tahu pada saat ini apa yang berhubungan sama cyber itu luar biasa sekali ya guys ya. Oke guys, itu cerita kita tentang Karen Mock. Memang kita nggak bawain secara detail satu persatu mengenai filmnya apa. Bisa 10 episode. Karena memang prestasinya banyak banget ya guys ya. Karena ya seperti kita tahu bersama dia adalah seorang diva pop Asia dengan talenta yang luar biasa yang udah bikin banyak sejarah. Betul sekali. Ya semoga kisah hidupnya dan ceritanya bisa menginspirasi kita dalam mengejar mimpi dan juga passion kita seperti Karen. Oke guys, it's a wrap. Bungkus.